Salam sehat pemirsa Viga TV, jumpa dengan saya Rizky Apriliani dalam acara Science Talk yang menampilkan topik-topik hot dan perkembangan terbaru seputar teknologi alat kesehatan. Hari ini kami lakukan siaran mengenai salah satu topik dari Big Land Hotel dan Resort Sentul Jawa Barat yang berada di daerah Jawa Barat, Sentul Bogor ya Ibu ya. Dan saya saat ini cuaca juga sudah agak-agak sedikit mendung. Kami sedang berada pada acara yang berjudul Impact of Changes to Indonesia MOH under EUMDR dan IVDR. Judulnya sangat serius sekali ya Bu ya. Tapi yang sebetulnya akan dibahas di sini adalah dampak perubahan regulasi Alkes Club di Eropa yang berpotensi menyebabkan gangguan pasokan alat kesehatan di Indonesia, khususnya yang diimpor dari Eropa. Demikian. Kita di sini sudah ditemani oleh Ibu Dr. Randa Ruli Makarawo, APT sebagai Kepala Subdirektorat Alat Kesehatan kelas C dan D, Direktorat Penilaian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan Dr. Randi H. Teguh MM selaku Sekretariat Jenderal Gakes Club Indonesia. Salam sehat Ibu dan Bapak. Terima kasih sudah mau berbincang-bincang sedikit dengan kami pada sore hari yang agak sedikit mendung ini. Untuk 10 menit ke depan mohon izin untuk kita lakukan sesi interview atau tanya jawab ya Bapak ya. Ibu Ruli, saya ke Ibu dulu ya. Ladies first kan Ibu ya. Bagaimana nih pendapat Ibu tentang perubahan yang terjadi di Eropa dengan adanya hal yang sudah kita ketahui tadi ya Bu, topiknya dengan adanya perubahan pada EUMDR dan IVDR. Apa yang akan kira-kira kita lakukan untuk melindungi ketersediaan Alkes Club di Indonesia, khususnya yang masih perlu diimpor dari Eropa, gitu Ibu. Mungkin bisa dibantu. Terima kasih Mbak Kiki. Seperti kita ketahui kalau dampaknya ke Indonesia untuk peraturan yang terbaru di Eropa, kalau kita lihat tidak terlalu berdampak, karena tidak merubah atau tidak mengubah fungsi dari alat itu sendiri. Kalau saya dari materi yang didapat itu hanya merupakan perubahan dalam segi penandaan. Nah, hal-hal seperti itu kita kan bisa duduk bersama. Kalau memang itu Eropa harus sudah menerapkan peraturan itu, kita di Indonesia tidak semerta-merta harus mengikuti. Kami pun punya aturan yang baru. Seperti barusan kan kita dengan AMDD yang sudah ratifikasi. Betul. Kalau kita akan mengikuti seperti itu, kita juga harus sosialisasikan ke ini dan kita harus punya payung hukum. Ya. Karena selama ini kita sudah mengikuti AMDD. Betul. Nah, kalau memang ada, dan saya lihat tadi dari materi yang ada, bahwa untuk perubahan penandaan itu sampai 2025. Dari materi yang kedua yang tadi saya lihat. Tapi saya lihat perusahaan-perusahaan yang dengan fabrik yang ada di Eropa sudah mulai gelisah. Salah satu Roche, kan basicnya di Jerman. Terus Abbott sudah mulai diskusi bagaimana melakukan perubahan, bahkan minta grace period. Tapi begitu saya lihat tadi dengan materi yang kedua, loh itu kan ada sampai 2025, sampai dengan expire-nya CE-nya. Kan di situ kan dia bilang CE-nya. Penandaan lama disesuaikan dengan masa berlaku CE dan itu sampai 2025. Kemungkinan izin edar yang berlaku dikit mungkin tidak sampai 2025. 2023-2024 kan sudah berakhir. Mereka sudah bisa melakukan dengan penandaan yang baru. Jadi dampak ke belakangnya menurut kami tidak terlalu berdampak. Yang penting fungsi utama dari alat itu adalah tetap, tidak mempengaruhi. Nah itu dari sisi kementerian, dan kalaupun kita mengikuti, kita harus juga punya payung hukum. Betul. Itu yang harus kita. Nanti kan di sisi lain nanti ada pengawasan. Kalau pengawasan ini dasar hukumnya apa? Tiba-tiba ada perubahan. Dan seperti tadi kan ada yang bilang bisa nggak pakai 2 penandaan? Itu kan nggak mungkin. Nah itu dari sisi kami. Tadi juga saya sudah diskusi sama teman saya Mbak Eva, itu sebenarnya tidak terlalu berdampak. Kalau produk dari Amerika kan tidak seperti itu. Betul. Yang ada
dari Eropa. Kasus ini seperti yang 2019 saya ke Oman, itu yang UDI. Itu kan juga kasusnya seperti itu. 2019 sudah kayak seperti apa, harus merubah penandaannya, harus mesti punya itu. Tapi sekarang tanpa itu pun bisa jalan. Itu hanya merupakan kegelisahan industri alkes yang basicnya di Eropa yang akan masuk ke Indonesia. Karena Indonesia merupakan pasar terbesar ya di Asia untuk alat kesehatan. Mungkin itu dari saya sebagai regulator. Menarik ya Ibu ya. Jadi memang sebenarnya di Indonesia tidak terlalu berdampak dengan adanya perubahan UMDR ya Pak ya. Jadi diharap si pelaku usaha yang memang bukan basicnya di Eropa atau bukan produk Eropa, jangan kisruh dulu gitu. Jadi kita kenali dulu apa sih perubahannya dan apakah ada dampaknya dengan peraturan regulatori kita atau regulasi kita gitu ya Bu ya. Ya seperti kata Pak Randy, bisa kita nggak ambil dari Eropa, dari Amerika. Kalau memang ini kualitas orang bilang Amerika bagus, Australia bagus, Kanada bagus, Jepang bagus. Indonesia juga bagus dong Bu. Kalau memang mau import ya, kalau Eropa saklek. Iya. Kan banyak produk yang sama yang diproduksi oleh negara-negara maju. Menarik sekali topiknya ya. Nah sekarang saya mau menuju kepada Bapak Sekjen nih. Tadi kan sudah ngasih rekomendasi ya Pak Randy ya. Kira-kira menurut Bapak selaku pengusaha alkes, apa sih pendapat Bapak tentang perkembangan di Eropa? Dan bagaimana dampaknya UMDR nih untuk bisnis alkes di Indonesia ke depannya? Silakan Pak Randy. Ya baik, memang kita sama-sama ketahui perubahan di Eropa dengan diimplementasikannya UMDR dan IVDR ini menjadi lebih ketat ya di Eropa. Tentu kita harus melihat dampaknya ini untuk Indonesia apa. Kalau dari Gakeslab merasa ini yang harus menjadi kepentingan bersama semua pihak, semua stakeholder harus memandang, mengantisipasi dengan implementasi UMDR, IVDR ini apa dampaknya. Dan mindset utamanya barangkali harus kita sama-sama sepakat apakah dampaknya ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya. Kalau kita ketahui bersama, tadi juga sudah disampaikan Bu Ruli bahwa perubahan di UMDR, IVDR ini tidak ada masalah mengenai produk performance, safety, kinerja, dan sebagainya. Tetapi yang menjadi masalah kemungkinan adalah ketersediaannya. Kita ketahui bahwa ketersediaan ini menjadi penting karena jangan sampai pelayanan kepada pasien, pelayanan kesehatan di Indonesia menjadi terganggu. Ya. Nah ini harus kita duduk bersama, kita antisipasi. Kalau memang harus ada yang harus kita lakukan bersama, itu yang menjadi keputusan bersama. Termasuk misalnya kita berpikir ini tidak berdampak, seperti katakan Bu Ruli, ya sudah kita business as usual, regulasi berjalan dengan seperti sekarang. Kalau memang saatnya perlu melakukan amendment, baru amendment Bu Ruli ya. Tapi kalau kita lihat ternyata dampaknya berbeda, karena mungkin nanti sesudah ada diskusi dan sudah jelas kelihatan ada sesuatu, ya tentu kami pikir regulator Kementerian Kesehatan juga akan sama-sama akan mencarikan jalan keluar, karena kan yang penting untuk pelayanan pasien ya, guru ya gitu. Apalagi juga kita harus ketahui dengan arahan pemerintah untuk kemandirian alat kesehatan, ini juga mungkin jangan-jangan berdampaknya yang pasti satu yang kami lihat berdampak kepada produsen atau manufacturing alat kesehatan Indonesia, yang pasti akan menjadi susah barangkali untuk masuk ke market Eropa. Ya. Yang kedua, standar-standar juga semakin tinggi, dan ini menjadi PR barangkali untuk Kementerian Kesehatan khususnya di Direktorat Ketahanan ya Bu Ruli ya. Bagaimana menyikapi tantangan ini menjadi kesempatan juga. Kesempatan tentu menjadi ada karena barangkali market-market yang lain yang selama ini menjadi mendapatkan support dari produk-produk Eropa ini bisa dimasukkan oleh produk-produk Indonesia menjadi suatu yang terbuka. Kan tetapi memang challenge-nya adalah bagaimana manufacturing atau produsen di Indonesia juga bisa menaikkan standarnya sehingga barangkali market Eropa pun bisa diambil. Ya. Jadi saya sepakat, saya pikir dengan Ibu Ruli bahwa yang harus kita lihat adalah kepentingan bersama untuk bangsa dan negara ini. Jangan sampai ada gangguan dalam pelayanan dengan ketidaktersediaannya alat kesehatan. Setuju.
Setuju sekali. Ketersediaan di pasaran itu yang kita perlu. Betul. Jadi memang permintaan customer lah, setidaknya kita bisa memenuhi kebutuhan pasien ya Bu, karena memang kita ini bergerak di alat kesehatan di mana memang sangat kritikal untuk dibutuhkan seperti itu ya Bu. Dan memang saat ini berarti Gakes Club mensupport dengan adanya apapun perkembangan ya Pak ya, dan kita juga terbuka gitu ya untuk anggota untuk mengadakan seperti semacam edukasi, acara-acara lainnya mengedukasi para anggota Gakes Club, betul ya Pak ya? Baik. Saya setuju dengan Pak Randy, kalau ada masalah, ayo kita duduk bareng, kita cari solusi, kan ini untuk kepentingan bersama. Betul Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Jadi baiklah pemirsa Viga TV, kita sudah mendengarkan sudut-sudut pandang yang menarik tentang hal ini. Tentunya kita berharap agar perubahan ini tidak mengganggu ketersediaan Gakes Club di Indonesia dengan penerapan berbagai strategi untuk melindungi kepentingan pasien tentunya ya, yang sudah tadi disebutkan oleh Pak Randy dan Ibu Ruli juga. Nah, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang sore ini, saya minta agar kedua tamu kita memberikan closing statement nih, yang cetar untuk menutup acara ini. Mungkin pesan dan kesan untuk para penonton Ibu ya Viga TV. Silakan dari Bu Ruli. Kalau ada masalah seperti hal-hal seperti aturan-aturan yang baru atau standar-standar yang mari kita duduk bareng, kita bicarakan bersama-sama, mencari solusi sama-sama, yang terutama untuk ketersediaan alat kesehatan di pasaran. Itu dari kami sebagai regulator. Terima kasih. Silakan Pak Randy. Oke, dari saya kira ini saya harus apresiasi komen closing statement Bu Ruli sebagai regulator. Ini adalah satu hal yang sangat positif. Artinya Gakes Lab sebagai wadah pelaku usaha alat kesehatan dan alat lab di Indonesia sangat senang dan kita sepakat, kita duduk bersama Bu ya, berkomunikasi itu yang menjadi esensi paling penting untuk memecahkan masalah bangsa ini. Terutama kalau implementasi ini betul-betul nanti menjadi dampak adanya gangguan ketersediaan, gangguan layanan Bu ya, itu yang kita tidak inginkan bersama. Itu satu hal yang positif, nanti kita sama-sama cari jalan keluar, tentu dalam koridor peraturan yang ada ya. Lalu kami juga melihat implementasi UMDR dan IVDR ini suatu tantangan, akan tetapi juga suatu kesempatan nih ya. Hanya memang kita harus manfaatkan dengan baik untuk bangsa dan negara ini. Contohnya barangkali yang seperti saya katakan, jangan-jangan ini kesempatan untuk Indonesia menjadi lebih mandiri dalam hal-hal kesehatan. Indonesia bisa mengundang investasi-investasi asing masuk ke Indonesia. Indonesia bisa menjadi source of produk untuk negara-negara yang terdampak langsung betul-betul dengan supply dari Eropa. Saya kira ini banyak terbuka hal-hal kesempatan yang harus betul-betul bisa dimanfaatkan. Dalam hal ini Gakes Lab siap untuk menjadi partner pemerintah, khususnya Pharmalkes, dalam hal memanfaatkan atau menghadapi challenge dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Saya kira itu. Baik, baiklah pemirsa Viga TV, kita akhiri episode Science Talk hari ini dan kita akan bertemu pada acara Science Talk berikutnya. Terima kasih.